Halo Sobat Cek Fakta, ada yang aneh dengan salah satu pilar keturunan Indonesia di Eropa. Ragnar Oratmangon, pemain sayap lincah yang sempat bersinar bersama FC Groningen dan kini bermain di FC Vidender, Belgia, tiba-tiba menghilang dari radar. Dua pekan Liga Belgia musim 202 Mei tahun 2026 sudah bergulir, tapi namanya tak terlihat di line-up maupun bangku cadangan. Apakah ini soal cedera? Atau ada cerita lain di balik absennya Ragnar? Mari kita bedah tuntas misteri ini hanya di Cek Fakta. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk kabar terbaru para punggawa Indonesia di Eropa. Misteri hilangnya Ragnar Oratmangon dari skuad FC Vidender. Ada apa? FC Vidender telah menjalani 2 pertandingan perdana Liga Belga 2025-2026 dengan menghadapi Cercle Brugge dan Standard Liège. Menghadapi Cercle Brugge, Sabtu 26 Juli tahun 2025, tim milik pengusaha Indonesia itu hanya bermain imbang 0-0. Kemudian di pekan kedua menghadapi Standard Liège, Sabtu 2 Agustus tahun 2025. Lagi-lagi laga berakhir imbang bagi kedua tim. Dari kedua laga melawan Cercle Brugge dan Standard Liège itu, Ragnar Oratmangon tak terlihat di daftar pemain Dender. Tak adanya nama pemain berusia 27 tahun kemudian menimbulkan tanda tanya bagi publik, terutama pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, Oratmangon sudah tak terlihat di skuad tim berjuluk Verbroedering Dender itu sejak akhir Maret tahun 2025. Bahkan di laga playoff Liga Belgia 2024-2025. Oratmangon sama sekali tak pernah tampil karena disebut-sebut terserang virus. Mengingat playoff Liga Belgia 2024-2025 pada Mei tahun 2025. Banyak yang menduga harusnya ex-Fortune Sittard itu sudah sepenuhnya pulih. Lantas apa yang membuat Ragnar Oratmangon justru tak kunjung muncul hingga bergulirnya 2 pekan perdana Liga Belgia 2025-2026? Dari laman resmi FC Vidender, ex-FC Groningen itu dikabarkan tengah mengalami cedera. Jelang laga perdana kontra Cercle Brugge, Dender menyebut jika Oratmangon sedang berjuang melawan cederanya. Kami juga kurang beruntung karena beberapa pemain kunci, termasuk Nsimba, Oratmangon, dan Berg, sedang berjuang melawan cedera, tulis pernyataan klub. Lalu jelang laga kedua Liga Belgia 2025-2026 kontra Standard Liège, pemain keturunan Maluku ini dilaporkan tengah dalam proses pemulihan. Berg dan Oratmangon masih menunggu pemulihan mereka, bunyi pernyataan Dender. Namun, Dender tak memberitahu secara jelas cedera apa yang sempat menimpa pemain jebolan NAC Nijmegen itu. Dengan cedera ini, maka Oratmangon telah absen membela Dender dalam kurun waktu yang terbilang lama. Jika dihitung dirinya absen sejak sebelum playoff Liga Belgia 2024-2025, maka Oratmangon telah absen nyaris selama 5 bulan terakhir. Sekadar informasi, Ragnar Oratmangon melanjutkan karirnya di Belgia usai tak masuk dalam rencana FC Groningen untuk musim 2024-2025. Karena tak masuk rencana, Oratmangon kemudian menerima pinangan FC Vidender yang baru promosi ke kasta teratas Belgia. Di musim perdananya bersama Dender, ia sempat kesulitan masuk skuad utama dan harus absen di 4 laga awal. Setelahnya, Oratmangon mulai mendapat menit bermain sebagai pengganti dan sempat menjadi andalan tim besutan Vincent Nieuwert sepanjang musim 2024-2025. Oratmangon hanya tampil sebanyak 21 kali di berbagai ajang dengan hanya menyumbangkan sebiji gol saja untuk Dender. Musim 202 Mei tahun 2026 Liga Belgia resmi dimulai dan FC Vidender sudah melakoni 2 laga pembuka. Hasilnya, 2 kali imbang pertama 0-0 lawan Cercle Brugge, lalu 1-1 kontra Standard Liège. Namun bukan hasil pertandingan yang jadi perhatian publik Indonesia, melainkan absennya satu nama, Ragnar Oratmangon. Pemain sayap berusia 27 tahun itu tidak tampak sama sekali dalam daftar pemain, baik starter maupun cadangan. Padahal, Oratmangon merupakan salah satu wajah penting Dender musim lalu.
Fakta bahwa ia sudah tidak terlihat sejak akhir Maret tahun 2025 semakin memperkuat rasa penasaran publik. Apakah ini soal cedera berkepanjangan, masalah internal klub, atau mungkin sesuatu yang lebih serius? Tim Check Fakta menelusuri kasus ini secara mendalam. Jika kita telusuri dari belakang, nama Ragnar sudah absen dari daftar pertandingan sejak Maret tahun 2025. Bahkan ketika FCV Dender menghadapi laga-laga penting di babak playoff Liga Belgia 2024/25, Orat Mangoen tak terlihat batang hidungnya. Padahal, playoff tersebut merupakan penentu nasib Dender apakah mereka bisa bertahan di kasta tertinggi atau terdegradasi. Sayangnya, Ragnar tidak ikut berkontribusi di momen krusial itu. Sempat muncul laporan bahwa ia terserang virus menjelang akhir musim lalu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut virus seperti apa yang dimaksud. Kini, sudah memasuki Agustus tahun 2025 dan Ragnar masih belum kembali ke lapangan. Tentu ini bukan sekadar masalah sakit ringan. Melalui laman resminya, FCV Dender akhirnya memberi klarifikasi. Jelang laga perdana kontra Cercle Brugge 26 Juli tahun 2025, manajemen klub menyebut bahwa Ragnar sedang berjuang melawan cedera. Pernyataan singkat itu menyebutkan, kami juga kurang beruntung karena beberapa pemain kunci, termasuk Simba, Orat Mangoen, dan Bert, sedang berjuang melawan cedera. Jelang pekan kedua kontra Standard Liège 2 Agustus tahun 2025, pernyataan serupa kembali dirilis. Namun kali ini dengan nada sedikit berbeda, Bert dan Orat Mangoen masih menunggu pemulihan mereka. Artinya, Ragnar masih berada dalam proses recovery, tetapi tidak ada keterangan detail soal jenis cedera, bagian tubuh mana yang terdampak, maupun estimasi waktu pemulihan. Mengapa FCV Dender begitu tertutup? Dalam kultur sepak bola Eropa, keterbukaan soal cedera pemain adalah hal lazim. Publik biasa mendapat update rutin seperti hamstring injury, ACL tear, atau ankle sprain. Dalam kasus Ragnar, tidak ada diagnosis resmi yang dirilis, padahal dia adalah pemain yang cukup diperhitungkan. Hal ini mengundang spekulasi, apakah cedera ini lebih serius dari yang dibayangkan? Ataukah ini hanya alasan diplomatis atas isu non-teknis seperti konflik internal? Hingga kini, klub tetap memilih diam. Bahkan tak ada unggahan terbaru soal Ragnar di media sosial resmi FCV Dender sejak Maret lalu. Ragnar Orat Mangoen bergabung ke FCV Dender pada awal musim 202 April tahun 2025 setelah dilepas FC Groningen. Waktu itu, FC Groningen tak memasukkan nama Ragnar dalam rencana jangka panjang mereka. Alhasil, ia menerima pinangan FCV Dender yang baru promosi ke kasta tertinggi Belgia. Musim pertamanya bersama Dender tidak langsung berjalan mulus. Ragnar sempat absen di 4 laga awal. Namun perlahan, ia mulai mendapat kepercayaan pelatih Vincent Janssen dan tampil sebagai pemain pengganti. Secara statistik, Ragnar mencatat 21 penampilan di semua kompetisi, 1 gol, beberapa assist penting di fase pertengahan musim. Walau belum mencolok, kontribusinya cukup berarti untuk tim promosi seperti Dender. Salah satu alasan mengapa kabar Ragnar begitu dinantikan publik Indonesia adalah karena ia merupakan bagian dari timnas Indonesia. Pemain keturunan Maluku ini sempat masuk dalam radar pelatih Sintayong sejak naturalisasinya rampung pada 2023. Dengan usia 27 tahun, Ragnar seharusnya berada di fase emas kariernya. Terlebih pada Oktober tahun 2025 mendatang, Timnas Indonesia akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan-lawan seperti Irak dan Arab Saudi menanti. Ragnar diharapkan bisa memberikan opsi kreatif di sektor sayap atau bahkan gelandang serang. Namun jika ia terus menepi karena cedera, kans untuk dipanggil ke timnas tentu mengecil. Jika Ragnar tak kunjung pulih hingga September atau Oktober tahun 2025, maka ia akan absen hampir 7 bulan penuh tanpa bermain. Di usia 27 tahun, ini bisa menjadi pukulan berat. Apalagi di klub sekelas Dender. Kompetisi internal sangat ketat. Ragnar bisa kehilangan tempat di starting 11 bahkan setelah pulih. Tanpa menit bermain, harga pasarnya di Transfermarkt juga berpotensi menurun. Saat ini, Ragnar masih dihargai sekitar €400.000.
Angka itu bisa turun drastis jika absen hingga paruh musim. Sejumlah pengamat Belgia mulai mempertanyakan apakah absennya Ragnar benar-benar murni karena cedera. Ada kemungkinan hal-hal non-teknis ikut berperan. Spekulasi yang beredar di antaranya ketidaksepakatan kontrak atau renegosiasi ketidakharmonisan dengan pelatih persaingan internal yang membuat Ragnar tidak masuk rencana jangka panjang. Namun semua itu masih sebatas asumsi. Ragnar maupun FCV Dender tidak mengeluarkan pernyataan terbuka hingga hari ini. Biasanya, pemain yang mengalami cedera panjang tetap aktif di media sosial. Mereka membagikan momen-momen terapi, latihan ringan, atau sekadar foto tim. Namun, Ragnar justru sangat pasif. Tidak ada unggahan baru terkait aktivitas profesionalnya. Hal ini membuat fans semakin curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sikap bungkam seperti ini cukup tidak lazim bagi pemain modern. Bahkan di masa sulit, pemain biasanya ingin menunjukkan bahwa mereka masih berjuang. Nama Ragnar memang sudah melekat di hati para pendukung timnas Indonesia. Dengan darah Maluku yang mengalir di tubuhnya, dan proses naturalisasi yang penuh harapan, Ragnar sempat digadang-gadang sebagai pemain yang bisa membawa warna baru di lini depan Garuda. Kelebihannya, kecepatan, kemampuan dribbling, bisa bermain di berbagai posisi. Winger, AMF, second striker, namun harapan itu kini seperti menggantung di udara. Absennya dia dari skuad Dender membuat peluang tampil di timnas juga menguap, kecuali ada keajaiban pemulihan dalam waktu dekat. Jika semua berjalan sesuai harapan, Ragnar seharusnya kembali pulih di akhir Agustus atau awal September tahun 2025. Namun, jika cederanya tergolong berat seperti robek ligamen atau masalah otot kronis, maka ia bisa absen hingga ke 2026. Publik Indonesia bisa berharap 3 hal. Dender memberikan pernyataan resmi soal jenis cedera Ragnar, mulai aktif kembali di media sosial, atau wawancara PSSI tetap memantau progresnya, apalagi untuk agenda Oktober nanti. Misteri hilangnya Ragnar Oratmangoen dari skuad FCV Dender adalah salah satu kasus yang menunjukkan bagaimana keterbukaan informasi masih menjadi masalah di beberapa klub Eropa, terutama tim papan bawah. Ketika seorang pemain yang memiliki status sebagai bintang diaspora Indonesia menghilang begitu lama tanpa kejelasan, wajar jika publik bertanya-tanya. Semoga Ragnar segera pulih dan kembali menunjukkan aksi-aksi terbaiknya baik untuk klub maupun timnas Indonesia. Karena satu hal yang pasti, Talenta sepertinya terlalu sayang jika tenggelam begitu saja dalam diam. Jika kamu suka pembahasan mendalam seperti ini, jangan lupa follow, like, dan share Cek Fakta. Kami akan terus mengupas kisah-kisah menarik seputar pemain Indonesia di luar negeri dengan tajam, lengkap, dan terpercaya. Ingin kami bedah pemain lain? Tulis di kolom komentar, ya!